Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iya, Dimas. Bu Herlin apa kabarnya nih? Sepertinya lagi bahagia nih. Alhamdulillah. Tahu aja Pak Dimas saya lagi bahagia. Hari Guru kan ya Pak Dimas. Iya, tadi kita Kita hari harus guru bahagia ya. selalu Pak Dimas. Betul, Bu Salam ya. sehat dan bahagia selalu ya Pak Dimas ya. Iya, hari ulang tahun kita sebagai guru ya, Bu ya. Betul Ini sekali Pak Dimas. Kita harus iya. selalu bahagia. Iya, Bu Herlin kan kemarin sudah supervisi juga ya, alhamdulillah ya. Jadi tambah Aduh, iya, saya bahagianya. jadi deg-degan nih mau dinilai sama Pak Dimas. Gimana nih Pak Dimas? Aduh, observasi saya nih Pak Dimas, Masya Iya, Allah. nanti kita ini kan Bu ya, untuk kan observasi supervisi ini kan ada 3 bagian ya. Ini bagian yang terakhir terkait pasca observasi seperti itu. Baik, Siap, siap. yang pertama bagaimana sih perasaan Bu Herlin dulu nih ya? Langsung aja kita pertanyaan Bu Herlin ya, biar nggak terlalu lama juga nih karena masih banyak acara di luar bisa kita nikmati dari anak-anak nih. Nah, yang Siap, pertama siap. nih setelah melaksanakan supervisi kemarin bagaimana perasaan Bu Herlin sudah melaksanakannya? Oke, perasaan saya apa ya? Senang, kemudian happy, seperti telur yang sudah pecah gitu ya, Pak. Habis memikirkan untuk supervisi ini, waduh, luar biasa dakdikduk gitu ya. Sebetulnya kan hal yang harusnya itu menjadi hal yang biasa. Tapi tetap saja namanya manusiawi ya, Pak. Ada rasa dakdikduknya gitu ya, rasa khawatirnya, tapi semua itu bisa diatasi sih, Pak Dimas. Iya, jadi secara ini Bu Herlin udah lega berarti ya. Nah, Betul sekali. iya. Oke. Ya karena kalau udah lega kayak begini jadi lebih enak juga ke depannya dan juga anak-anak Betul, kemarin betul. bagaimana ketika supervisi dilakukan kalau observasi Bu Herlin? Hmm. Kalau observasi saya sih anak-anak enjoy ya kemarin ya, mereka nyaman, mereka menyenangkan. Dari refleksi yang mereka lakukan, pembelajaran yang saya lakukan itu menyenangkan. Kemudian mereka selalu kemudian bertanya lagi, Bu, apa lagi nih akan dilakukan pada pertemuan berikutnya nih Bu? Saya merasa tertantang nih Bu. Nah itu seperti itu sih Pak Dimas ya. Jadi mereka merasa senang gitu dengan belajar dengan saya dari refleksi yang mereka lakukan. Mungkin itu Oh, Pak Dimas. luar biasa berarti memang nggak salah ini yang saya tangkap juga gitu ya, pembelajaran Bu Herlin ini memang membuat peserta didik ini menjadi semangat dan aktif terkait pembelajaran seperti itu. Baik, Alhamdulillah. ya eh, terus selanjutnya gini ya, pembelajaran yang kemarin Bu Herlin lakukan apakah sudah sesuai dengan RPP atau modul ajar yang Bu Herlin rencanakan? Kalau menurut saya sih sudah sesuai ya Pak Dimas ya. Kalau menurut saya dari mulai pendahuluannya, kita melakukan berdoa dulu, kemudian saya melakukan cek kehadiran gitu ya kepada peserta didik, kemudian ada memberikan video motivasi juga itu sudah saya tampilkan gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran, nah ini yang penting, tujuan pembelajaran juga sudah saya sampaikan gitu ya. Kemudian review materi sebelumnya juga sudah saya sampaikan, pertanyaan pemantik juga sudah sampaikan. Kemudian di kegiatan inti pun sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan atau saya tuliskan di rencana pembelajaran, sampai di akhir sih ada kesimpulan, ada refleksi gitu ya. Itu menurut saya sih sudah saya sampaikan Pak Dimas ya. Mudah-mudahan juga sesuai dengan apa yang Pak Dimas amati nih di observasi saya Pak Dimas. Mungkin itu sih Pak Dimas. Ya, berarti secara ininya Bu Herlin sudah sudah sesuai gitu ya, sudah Betul, sesuai. sesuai. Nah, mulai dari pembukaan, kegiatan inti sampai Ini juga ya, penutup gitu ya dan betul, juga bahkan betul. refleksinya. Nah, eh, terus selanjutnya gitu ya, dari proses kemarin supervisi ini di bagian mana yang Bu Herlin rasa memuaskan seperti itu? Menurut saya yang paling memuaskan itu saya bisa memberikan pembelajaran berdiferensiasi pada peserta didik.
sesuai dengan gaya belajar mereka nih Pak Dimas gitu ya. Nah, gaya belajar berdasarkan kinestetik, kemudian audio, visual, dari pembelajaran berdiferensiasi konten, kemudian proses sampai produknya pun itu menurut saya sudah saya sudah saya lakukan, itu menurut saya puas banget. Kemudian selain itu juga pembelajaran sosial emosional dari setiap tahapan juga sudah saya lakukan. Dan satu lagi nih Pak Dimas, itu yang membuat saya puas karena anak-anak juga ternyata dari refleksi yang dilakukan, mereka senang tuh ketika saya memberikan mindfulness, di mana saya mengajak mereka untuk kesadaran dirinya sebelum mulai pembelajaran. Nah, itu saya ajak mereka untuk mendengarkan musik instrumental, kemudian saya menyuruh mereka untuk memejamkan matanya gitu ya, kemudian untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan di sana mereka merasa dari refleksi yang mereka berikan bahwa itu merupakan suatu detox tuh Pak Dimas bagi mereka. Itu luar biasa, itu menjadi motivasi semangat bagi saya untuk terus melakukan proses mindfulness dalam pembelajaran. Mungkin itu sih Pak Dimas yang membuat saya puas sekali. Oh iya, jadi memang yang ilmu baru yang itu ya Bu ya, yang kemarin di sekolah kita baru di IHTK gitu ya. Ya, Betul sekali Pak Dimas, itu sudah iya. saya praktekkan. Di bagian berdiferensiasi dan juga tadi tentang tentang KSE ya, kemampuan sosial emosional itu yang akhirnya Betul. ketika dipraktekkan dan ternyata pas memang saya melihat peserta didik yang saat supervisi Bu Herlin itu bisa bisa enjoy, menikmati dan juga melaksanakannya gitu tanpa ada rasa terpaksa kalau saya lihat. Dan memang juga Betul. sudah tepat berarti itu strateginya yang kemarin Bu Herlin lakukan. Jadi memang nanti Bu Herlin nih bila di kelas lain ingin diterapkan, Bu Herlin juga ya dilihat bagaimana cara komposisinya atau strateginya untuk menerapkan di kelas itu, karena saya yakin tiap kelas berbeda ya Bu Herlin ya. Betul, betul. Berbeda sekali Pak Dimas, karena kita terapkan di kelas ini belum tentu di kelas yang satu lagi itu kan berhasil tuh Pak Dimas gitu ya. Makanya di sana kita pintar-pintar untuk kira-kira pembelajarannya seperti apa, kemudian puasanya seperti apa, juga mindfulness-nya seperti apa, nanti disesuaikan dengan kondisi anak. Mungkin itu Pak Dimas. Ya. Selanjutnya terkait mengenai materi nih Bu Herlin ya. Ya, kalau terkait dengan materi, proses kemarin itu sudah sesuai dengan alur tujuan pembelajaran dan TP-nya nggak Bu untuk ketercapaiannya? Oke, kalau dari materi itu sudah sesuai sih dengan alur tujuan pembelajaran, dan sesuai dengan apa yang ada dalam RPT ya, atau modul ajar yang sudah saya buat, itu sudah sangat sesuai. Dimana kemarin materinya itu mengenai penerapan Pancasila nih Pak Dimas, penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu di sana saya mencoba untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya menyiapkan juga bahan ajarnya, media ajarnya sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian juga pembelajaran berdiferensiasinya, di mana untuk kontennya itu saya membuat saya menggunakan strategi atau model pembelajaran problem based learning, di mana saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih nih diskusi kelompoknya, pembelajaran berdasar permasalahan yang ada dalam masyarakat, bangsa dan negara, apa yang akan mereka pilih dalam penerapan Pancasilanya gitu ya. Ada yang mereka memilih sila pertama, ada yang memilih sila kedua, ada yang memilih sila ketiga, itu seperti itu Pak Dimas. Kemudian dari produknya itu juga berbeda-beda tuh Pak Dimas. Mungkin yang kemarin juga Pak Dimas sudah amati, ada yang produknya membuat podcast gitu ya, itu mereka
berbincang-bincang mengenai permasalahan dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian ada yang membuat video, kemudian ada yang membuat gambar gitu ya, kemudian ada yang membuat PPT. Nah itu dalam segi produknya gitu ya Pak Dimas ya, seperti itu mungkin. Ya, jadi untuk proses pencapaian prosesnya udah tercapai ya Bu Herlin ya. Dan juga kemarin kalau Ya, untuk hasil kuisnya gimana tuh Bu Herlin? Hasil untuk iya. penilaian pengetahuan. Iya, untuk kuisnya luar biasa Pak Dimas, hasilnya mereka hanya masih ada yang memang masih di bawah KKTP ya, masih ada 3 orang, tapi yang lainnya sudah di atas KKTP. Itu artinya saya merasa bahwa puas sekali dengan pembelajaran yang saya lakukan karena memang mereka dari segi penilaian juga sudah artinya bahwa mereka sudah memahami pembelajaran yang dilakukan kemarin itu. Berarti kalau untuk dilihat dari KKTP-nya di TP itu udah sudah sesuai dengan KKM ya, mungkin seperti biasanya KKM agak sebenarnya KKM sih Iya, sebenarnya sudah sesuai ya. iya KKM ya. Sudah Iya, sesuai sekali Pak Dimas. iya. Jadi hasilnya bisa dianggap bisa dibilang sudah baik gitu ya. Oke. Ya, Ya, berarti alhamdulillah. Ya, berarti untuk materi dan juga untuk proses sudah oke dan ini sesuai dengan kemarin pengamatan saya. Jadi gitu ya. Bahwa Bu Herlin sudah bisa Alhamdulillah. menjalankan dengan baik proses dari pembelajaran di modul itu dan juga memang saya lihat pengetahuan dari peserta didik ketika Bu Herlin memberikan kuis gitu ya dengan kuisis juga kan hasilnya kemarin terpampang itu juga baik gitu hasilnya. Oke, terus ada gak sih Bu Herlin kira-kira kesulitan kemarin ketika Ya, pembelajaran ya. proses ya? Kendalanya mungkin masih ada beberapa anak sih ya Pak ya yang dia belum, mungkin karena memang belum memahami gitu ya, sehingga masih ada yang kebingungan gitu ya, sehingga ya tadi yang 3 orang ini dia dalam penilaian juga tadi di bawah KKM gitu ya Pak ya, di bawah KKTP. Nah, kendalanya mungkin karena kemarin juga kan dalam penilaian itu menggunakan berbasis IT karena kuisis gitu ya, kita menggunakan kuisis sehingga yang 3 orang ini memang terkendala karena dia memang tidak memiliki gawai gitu ya Pak ya, sehingga harus menunggu temannya dulu nih gantian gawainya untuk menggunakan gawai secara bergantian menunggu temannya selesai. Nah itu mungkin kendalanya sih di sana, tapi untuk pembelajaran sih sudah oke ya semuanya ya, itu Pak Dimas. Oke, berarti ini terkait masalah dengan beberapa aja Bu ya, tidak banyak gitu ya. Nah, ini Betul. untuk alternatif pemecahan solusinya ada nggak Bu Herlin untuk anak-anak ini nanti ke depannya? Iya, oke. Solusinya mungkin sih untuk yang dia tidak terkendala dengan gawai, saya menyediakan paper gitu ya Pak ya. Nah itu yang harus saya persiapkan nih untuk mereka yang memang terkendala gawai. Jadi dalam bentuk paper saja gitu, karena kan memang tidak banyak nih, sehingga bisa saya sediakan tuh untuk papernya. Mungkin itu sih Pak Dimas dari solusinya dari saya gitu ya. Jadi memang ada ini ya, ada bisa dibilang kayak ini yang perhatian khusus lah ya untuk yang kurang terkait kurang dari segi pengetahuan mengenai materi. Nah, terus kalau alternatif membuat bila alternatifnya tadi yang pertama itu tidak berhasil gitu, ada hal lain yang difikirkan nggak oleh Bu Herlin untuk mengatasi kira-kira? Alternatifnya ya tadi sih selain mungkin juga meminjam gawainya teman, tapi kan dia harus menunggu ya Pak Dimas ya, gitu loh. Ya tadi selain paper juga mungkin solusinya kali ya itu saya juga meminjamkan gawai saya gitu ya, laptop saya gitu ya Pak ya, yang saya punya, sehingga mereka diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran dan penilaian, sehingga mereka tidak merasa bahwa dia
tersisihkan gitu ya, jadi merasa sama dengan teman-temannya, dan mungkin saya mengajak orang tuanya nih berbicara bagaimana nih solusinya gitu ya Pak Dimas ya. Karena kan, kasihan juga gitu loh kalau mereka terkendala dengan seperti itu, karena kan yang seperti kita tahu bahwa mereka juga sudah penerima KJP gitu ya, saya yakin itu ada alokasi dana ke sana. Jadi saya mau nanti membicarakan dengan orang tua untuk solusinya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan mereka bisa menyediakan. Mungkin itu sih Pak Dimas. Ya, baik. Ya, ini saya rasa untuk alternatif dan juga dari Bu Herlin ini udah cukup cukup bisa membantu nantinya dari peserta didik yang berkebutuhan ini yang memiliki kekurangan terkait pembelajaran karena teknis gitu ya Bu Herlin ya. Betul, 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 Iya, betul sekali oke. Pak Dimas. Baik, mungkin itu aja Bu Herlin, saya lihat juga Bu Herlin sudah bisa mencari solusi alternatif dan juga sudah bisa mengidentifikasi, mengenali, dan juga menganalisis dari kemarin, pelaksanaan supervisi pembelajaran Bu Herlin. Ya, saya rasa mungkin Oke. cukup Bu Herlin, semoga kedepannya Bu Herlin semakin lebih, oke lagi, lebih baik lagi, semakin Amin, inovasi lagi dalam amin, pembelajaran, amin, kayak gitu ya. amin, ya Oke, Allah. Terima kasih banyak loh Pak Dimas atas ya, masukan-masukannya, ya, sarannya untuk saya. Insya Allah itu akan menjadi membangun diri saya untuk lebih lebih lagi dalam pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik itu ya Pak Dimas ya. oke, baik. Ya, ya saya akhiri untuk percakapan kita di pasca observasi supervisi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ya, Dimas. sama-sama Bu Herli.